Yang kedua, takut nggak bisa bayar kuliah. Dan juga ketakutan-ketakutan lainnya. Ketika orang-orang dalam masa kepepet seperti ini, biasanya dia melakukan banyak hal, segala hal yang halal untuk bisa mendapatkan uang. Jadi nggak ada jalan untuk mundur, selain kita harus maju dan terus maju. Hello founders, welcome back again to my channels di Abduh Sudaisi Channels. Di mana di segmen kali ini kita akan bahas tentang bisnis dan kuliah, atau kuliah dan bisnis. Kuliah yang dijalankan sambil menjalankan suatu bisnis. Tapi sebenarnya gue juga nggak terlalu setuju ya sama judul gue sendiri, karena sebenarnya yang paling pas itu adalah kuliah sambil bisnis, tapi bisnis juga serius. Jadi bisnisnya nggak cuma jadi sampingan, karena beberapa kali gue menemukan orang-orang yang menjalankan bisnis, tapi bisnisnya itu cuma jadi sampingan doang. Karena kalau bisnis jadi sampingan, jadi nggak fokus tuh. Apalagi yang memang cuman pengen coba-coba tapi nggak mau serius. Sebenarnya bagus ketika kita mau mencoba bisnis-bisnis yang misalnya kecil-kecilan seperti bisnis online ataupun bisnis F&B, angkringan yang biasanya viral tuh. Anak-anak muda zaman sekarang kan suka banget tuh ngebangun bisnis angkringan yang dimana viral ikut-ikutan sama temennya. Sebenarnya itu bagus sih, cuman itu mungkin sebagai wadah atau tempat untuk berpengalaman, untuk mencari pengalaman itu oke. Tapi kalau misalnya mau diseriusin, lebih baik bener-bener serius, jangan cuman yang jadi sampingan doang. Tapi lagi-lagi dalam rangka membangun pendidikan yang bagus untuk meraih pendidikan yang setinggi-tingginya, mungkin bisnis ini bisa dijadikan sebagai salah satu hal yang bisa dikatakan sampingan lah ya, agar bisa tetap berjalan dua-duanya. So kalau ditanya, mana yang lebih penting, kuliah atau bisnis? Ya tentu kuliah dong, karena kan kita harus mencapai pendidikan kita yang setinggi-tingginya. Apalagi mungkin orang-orang yang sama sekali nggak punya privilege sama sekali, mereka pengen banget dapat pendidikan yang layak, pengen banget sekolah yang tinggi. Jadi kita harus menghargai orang-orang yang ingin mengejar pendidikan yang lebih tinggi lagi. Tapi sebelum kita mulai, sebenarnya ya teman-teman, gue tuh pengen banget sharing ke kalian tentang pengalaman gue pribadi dulu. Jadi gue udah siapin nih skripnya, bahwasanya gue pengen nge-share apa aja kendala-kendala yang dialamin selama mahasiswa itu ngejalanin kuliah sambil berbisnis. Tapi sebelum itu gue pengen sharing banget tentang pengalaman gue ketika tahun 2020 pertama kali gue lulus dari SMA dan juga melanjutkan ke kuliah gue. Di tahun itu lagi masa-masanya COVID dan lagi masa-masa yang sangat sulit, di mana orang-orang banyak kehilangan pekerjaan. Sulit banget yang namanya dapat pekerjaan, teman-teman. Sebenarnya motivasi utama gue saat itu mulai bisnis adalah banyak teman-teman gue yang udah memulai bisnis kecil-kecilan dan gue melihat mereka punya keberanian untuk memulai hal tersebut. Disitulah gue berpikir, kenapa gue nggak bisa ya? Padahal mereka tuh bisa melakukan hal tersebut dengan sangat mudah. Setelah gue lihat-lihat, ternyata bangun bisnis pada saat itu sangat mudah dan banyak peluangnya. Padahal masa COVID loh, coba kalian pikirin, masa-masa pandemi tapi malah banyak yang bikin bisnis. Itu gimana tuh logikanya? Nah ternyata setelah gue telusuri, mereka tuh membangun bisnis yang namanya bisnis online atau online bisnis yang seperti kalian kenal. Pada saat masa-masa COVID atau pandemi pas itu, gue lihat banyak banget para pebisnis online yang lagi naik daun banget. Terutama dari aplikasi yang namanya TikTok maksud gue. Dimana pasar bisnis online itu masih kelihatan seperti Blue Ocean yang belum banyak pemainnya. Tapi sekarang kan udah Red Ocean banget, udah banyak banget pemainnya dan banyak orang yang bisa melakukan hal tersebut. Tapi saat itu yang gue lihat banyak banget orang-orang yang baru mengerti, baru kayak misalnya video-videoin produknya itu masih kayak video tutorial, video packing-packing, video awal-awalan lah kayak gitu. Dan belum banyak video-video advance atau video-video expert yang bener-bener mau niat banget bikin bisnis online. Setelah gue telusuri ternyata seru tuh, ternyata enak dan seru membangun bisnis tersebut. Akhirnya gue mulai bisnis dari yang pertama itu bisnis jualan angkringan ya. Pasti tadi kalian berpikir kan gue bakal bikin bisnis online, tapi ternyata gue malah bikin bisnis offline, yaitu yang konvensional. Jadi gue bikin angkringan. Awalnya gue modal nekat guys, gue nggak berpersiapan apapun, gue bener-bener nekat dan gue bener-bener pengen ngelakuin itu atas dasar ya kemauan gue sendiri, tanpa persiapan apapun. Itu banyak orang menyebutnya sebagai bodoh nekat. Jadi gue bener-bener gak punya knowledge apapun tentang bisnis, dan gue bener-bener nekat, senekat-nekatnya untuk menjalankan bisnis tersebut. Akhirnya gue menjalankan bisnis tersebut selama kurang lebih 3 bulan. Gue jualan makanan, gue jualan angkringan, apapun pokoknya makanan-makanan kayak sosis bakar, bakso bakar, gue jual. Dan gue mengharapkan profit yang sebesar-besarnya. And guess what? Ya, gue rugi dan gue bangkrut selama kurang lebih 3 bulan tersebut. Awal-awal emang euforianya bener-bener gede banget. Karena banyak orang-orang berdatangan kayak teman-teman lo, lalu juga teman tongkrongan lo atau siapapun, itu mungkin bakal dapat euforianya sebulan pertama. Tapi setelahnya kalau lu nggak bisa maintain, lu nggak punya rasa makanan yang enak ketika jualan angkringan, itu menurut gue bakal kurang banget dan nggak optimal gitu, nggak efisien untuk lo berjualan angkringan menurut gue. Lalu setelah gue merasa nggak worth it untuk menjalankan bisnis tersebut, akhirnya gue memberanikan diri untuk mulai bekerja. Gue cari pekerjaan tuh, masa-masa orang sulit cari kerja, gue malah mau untuk cari kerja itu di saat umur gue masih 18 tahun. Akhirnya gue mulai untuk cari kerja sebagai agen properti
di salah satu properti di Depok. Akhirnya gue mengikuti pekerjaan tersebut dengan sangat senang, dengan hati yang sangat terbuka, karena gue tuh memang ada ketertarikan dalam dunia properti. Dulu gue tuh sering banget follow-followin yang akun-akun properti atau properti entusias kayak Bang Chandra, gue suka banget sama beliau. Akhirnya gue ikut agen properti dan gue ikutin alur kerjanya dan gue sangat menikmati pekerjaan gue saat itu. Dan ya beberapa lama setelah itu akhirnya gue nggak di situ lagi dan gue membangun suatu bisnis. Banyak bisnis yang gue lakukan yaitu secara online. Karena sebelumnya gue offline banget bocahnya ya. Gue ikut bisnis offline, gue bikin bisnis konvensional. Akhirnya gue memberanikan diri untuk bikin bisnis yang online. Gue banyak jualan sesuatu guys di online tuh. Misalnya kayak bisnis jualan barang bekas, gue jualin baju bola, gue jualin kopi. Akhirnya gue nemu satu titik sama partner bisnis gue dan gue akhirnya membangun suatu bisnis hampers. Akhirnya bisnis inilah yang bertahan sampai sekarang, kurang lebih udah 2 tahunan lah. Dan masih banyak bisnis dan juga startup lainnya yang gue bangun selama masa pandemi ataupun setelah pandemi yang masih bertahan sampai dengan sekarang. Semua itu gue jalanin selama masa kuliah guys. Dan gue nyaman dan gue suka dengan hal tersebut. Gue juga saat itu masih bekerja dan dimana gue bekerja dari pagi sampai dengan siang bahkan sampai sore sampai dengan maghribnya gue menjalankan kuliah, maghrib sampai malamnya gue jualan dan gue bisa disebut dengan mahasiswa kuda, kuliah dan dagang. Jadi waktunya itu sebenarnya full dan semua kepake. Tapi gue menikmati hal tersebut karena gue cinta dengan apa yang gue kerjakan. Gue menikmati hal tersebut karena gue benar-benar memanfaatkan setiap detik yang ada untuk gue lakukan kebermanfaatan di situ. Nah mungkin gue bakal masuk ke topiknya yaitu kuliah sambil menjalankan bisnis. Apa sih sekiranya kendala-kendala ataupun problem keresahan yang dialami anak-anak muda, milenial, dan Gen Z atau anak-anak kuliahan ketika mau membangun bisnis? Gue rangkum menjadi 5 hal. Yang pertama, yang paling familiar adalah time management. Banyak temen gue sendiri, teman-teman dekat gue sendiri mengeluhkan hal tersebut. Time management, gue nggak bisa ngatur waktu guys. Gue nggak bisa ngatur ini, gue nggak bisa ngatur itu dalam secara waktu yang bersamaan. Sebenarnya menurut gue yang paling penting dari waktu itu bukan kuantitinya, tapi quality. Gimana kita memanfaatkan waktu-waktu yang sedikit itu sebaik-baik mungkin. Misalnya gini, gue paling produktif itu ketika jam 3 atau jam 4 pagi sampai dengan jam 9 pagi. Coba kita hitung ya, dari jam 3 sampai dengan jam 9 misalnya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 sampai 7 jam gue bisa mengerjakan banyak hal dengan sangat-sangat produktif dan gue bener-bener manfaatin secara efisien. Kalau misalnya kita pikir-pikir, kalau misalnya kita punya banyak waktu dan kita sengaja ngerjain hal itu berleha-leha sampai nggak sengaja kerasa sampai larut malam, mungkin banyak yang bilang itu kita menikmati pekerjaan kita, nggak kerasa udah sampai larut malam. Tapi kalau misalnya kita sengaja berleha-leha sampai sengaja larut malam kita ngerjainnya, itu berarti kita belum bisa bener-bener memaksimalkan, memfitkan itu waktu yang udah kita punya secara efisien. 4 jam yang kita kerjain secara efisien itu lebih berharga daripada kita ngerjain 18 jam tapi kita bener-bener nggak ngerjain itu secara efisien. Tapi lagi-lagi perspektif orang kan beda-beda. Jadi disclaimer on, kalau misalnya kalian punya pendapat atau perspektif sendiri, feel free untuk tulis di kolom komentar. Kedua, kendala ataupun problem atau keresahan yang dialami banyak pengusaha muda yang masih berkuliah adalah gap skills. Jadi banyak yang masih berpikir gue sebenarnya belum punya banyak skill untuk bisa terjun di industri ini. Banyak yang mikir bahwasanya gue harus belajar banyak hal, gue punya banyak knowledge, baru gue bisa berbisnis. Padahal di era sekarang, di zaman sekarang, kita bisa mendapatkan informasi yang sangat banyak. Dari Instagram, dari sosial media lainnya yang bener-bener bisa kita dapat ilmu dari sana. Dan yang lebih bagus lagi menurut gue yaitu menyelam sambil minum air. Jadi sembari lo berbisnis, sembari lo belajar, sembari lo networking, sembari cari-cari kenalan, relasi, dan membuka relasi sebanyak-banyaknya. Karena itu yang gue alami dulu ketika gue membangun bisnis, gue bener-bener belajar sambil menjalankan bisnis tersebut. Bahasa simpelnya kayak walk the talk. Karena bener-bener banyak orang yang bisnis itu cuma sampai di angan-angan aja, tapi nggak dijalankan. Nah yang terbaik adalah ketika lo punya bisnis tapi bener-bener itu dijalankan juga. Terus deh bisnis sambil belajar, pokoknya sambilan lu sambil bisnis sambil belajar itu bener-bener enak banget dan seru banget. Atau kalau misalnya pengen terjun di dunia digital dan bener-bener pengen ningkatin skill lu bisa ikut kelas-kelas yang berbayar atau kelas yang emang bener-bener lu niat di situ. Karena kalau nggak bener-bener niat, percuma ikut kelas yang berbayar kayak gimana pun nggak akan ada hasilnya. Yang ketiga yang banyak dialami anak-anak muda, milenial dan Gen Z yang masih kuliah sambil berbisnis adalah ketakutan. Takut banget untuk mencoba. Mending takut gagal ya, ini mencoba aja takut. Itu yang benar-benar menurut gua harus benar-benar mulai diminimalisir. Ketakutan dalam mencoba. Yang harusnya kita takutkan adalah kita nggak pernah berani mencoba sampai akhirnya kita menyesal dulu kita nggak pernah mencoba hal tersebut. Itu pandangan gua sebagai anak muda yang mungkin belum punya istri dan juga belum punya anak yang gua harus punya tanggungan kepada mereka. Jadi kalau misalnya lu gagal untuk diri lo sendiri, nggak untuk anak dan juga istri lo. Yang keempat, yang paling banyak dialami adalah nggak ada motivasi dan nggak ada rasa buat mau memulai bisnis tersebut. Ini banyak, ini dari teman gue sendiri, teman-teman dekat gue sendiri banyak yang mengatakan hal seperti ini. Dan memang itu fair-fair aja, karena membangun bisnis itu kepada siapa yang mau aja. Kalau emang dia mau menjadi pegawai atau menjadi pekerja yang 9 to 5, itu it's okay, itu bagus, itu nggak salah. Tapi ketika dia memulai bisnis, biasanya orang-orang yang sebelumnya ada niatan dari diri dia sendiri untuk mulai bisnis, itu adalah anak-anak yang memang dia takut.
Dia punya rasa fear, ketakutan. Takutnya atas apa? Takut nggak bisa makan karena nggak dikasih jajan sama orang tuanya misalnya. Yang kedua, takut nggak bisa bayar kuliah. Dan juga ketakutan-ketakutan lainnya. Seperti gue dulu, gue menjual barang bekas, gue berbisnis, gue ngelakuin banyak hal, gue bekerja. Itu adalah hal-hal yang membuat orang termotivasi untuk mulai bisnis tersebut. Kalau dia nggak pernah ngerasain rasa takut, nggak pernah punya rasa ketakutan ini, dia nggak bisa melakukan hal tersebut dengan benar-benar kepepet dan benar-benar ngelakuin hal tersebut secara sungguh-sungguh. Kalau kata Matt Higgins kemarin di acara The Founder Fest, itu gue ikut, itu katanya burn the boats. Kita bakar aja tuh perahunya. Jadi nggak ada jalan untuk mundur selain kita harus maju dan terus maju. Advice terbaiknya adalah kita ada di sini karena memang kita yang di sini. Jadi berjuanglah sebaik mungkin dan mati-matian untuk mengejar mimpi-mimpi yang lo punya itu. Yang kelima adalah bingung mulai dari mana. Pasti banyak keresahan-keresahan seperti nggak punya modal, atau nggak punya knowledge, nggak punya skillnya, atau bingung mulai dari mana. Seperti yang gue bilang tadi, hal-hal seperti ini bisa gue selesaikan dengan cara gue menyelam sambil minum air. Jadi gue benar-benar turun ke lapangan, gue ngerasain gimana rasanya di lapangan, akhirnya gue dapet ilmunya based on experience gue. Dan akhirnya gue bertemu banyak orang-orang yang memang dia bisa menceritakan pengalaman dia yang 20 tahun dalam waktu 2 jam misalnya. Itulah yang gue rasakan dan yang gue suka dalam berbisnis. Kita bisa dapat pengalaman-pengalaman, bercerita, banyak pengalaman-pengalaman bisnis, itu hanya dalam waktu yang sangat sebentar ketika kita bertemu dengan orang-orang yang keren tersebut. Belajar sambil melakukan itu adalah yang terbaik menurut gue. Terus untuk modal dalam berbisnisnya gimana? Modal itu bisa dicari. Banyak orang-orang yang menjual ide doang. Banyak orang-orang yang modalnya nol. Dia dari dropship, dari reseller, dari tanpa modal, dia bisa melakukan itu semua. Dari pre-order, banyak pokoknya cara-caranya. Intinya kita mau ngulik, mau nyari gimana cara untuk bisa make money tersebut dari bisnis kita. So, kalau ditanya apakah bisa kuliah sambil berbisnis, jawabannya adalah bisa banget. Karena kenapa? Karena nggak ada jalan lain ketika lo mau sukses selain misalnya lo dari bisnis tersebut. Selagi lo punya kesempatan itu, ambil kesempatan itu dan lakuin itu sebaik mungkin. Karena nggak semua orang punya kesempatan yang sama kayak lo. Lo nonton video ini karena lo punya kuota, lo punya handphone, jangan cuma dipakai buat main-main doang, tapi dipakai dioptimalkan juga untuk melakukan bisnis yang pengen lo capai itu. As simple as lo berani untuk bekerja lebih keras, berani bekerja lebih hebat dari teman-teman lo yang lainnya itu. Bekerjalah di atas apa yang dilakukan orang lain. I'malu fawqa ma amilu. Kerjakan di atas apa yang dikerjakan orang lain. Kalau misalnya lo kerja biasa-biasa aja, ya lo bakal dapat biasa-biasa aja. Tapi kalau misalnya lo kerja sungguh-sungguh, ya lo dapat bakal lebih di atas dari apa yang orang lain lakukan. So, semoga video ini bermanfaat. Kalau misalnya kalian punya request konten lainnya yang pengen gue bahas, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar dan request aja apa konten yang pengen gue bikinin buat kalian. And yes, bye-bye. See you guys in the next video.